Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Tommy Rumohorbo, si pelaut hits. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua. Ini gak kerasa sudah menjadi vlog ke-20 saya. And I'm so grateful with that. I would like to say thank you so much you guys for being there with me. Mungkin viewers nggak sebanyak orang-orang yang sudah turn up di sana, tapi saya sangat bersyukur bisa berbagi. Saya merekodnya dengan senang hati dan tidak terbebani. Jadi saya berharap kalian juga suka dan mendapatkan inspirasi ataupun pengalaman ataupun dapat ide-ide baru tentang apapun yang sudah saya share, perjalanan saya, karir, jalan-jalan, penerbangan di rumah selama di Indonesia dan lain sebagainya. Now let's go to the topic. Tom, bagaimana sih cara bekerja di kapal pesiar? Saya dapat banyak sekali pertanyaan dari teman-teman dari sosial media, Instagram saya, Facebook, terus TikTok, pada nanya, Tom, gimana sih cara ngelamar di kapal pesiar? Apa aja sih syaratnya? Terus susah nggak sih kerja di kapal? Jadi saya merasa terpanggil untuk berbagi kepada teman-teman dan saya harap informasi ini bisa membantu kalian, siapapun kalian di sana yang mau mencoba tapi nggak tahu caranya. Sebelum saya langsung ke topik bagaimana cara bekerja di kapal pesiar, jangan lupa saya sekali lagi mengingatkan kepada kita semua, follow YouTube channel saya Tommy Spasi Rumohorbo ataupun TomTomku88. Instagram saya juga sama, TomTomku88. TikTokku TomTomku aja, nggak pakai 88 ya. Nah, banyak dari antara kita ataupun orang-orang di Indonesia yang mau bekerja di kapal, banyak banget pergumulannya ataupun perjuangannya untuk bisa bekerja di kapal. Tapi nggak banyak juga yang menghabiskan uang banyak, waktu banyak, cuman salah sasaran. Kenapa saya bilang salah sasaran? Karena mereka nggak tahu informasi, cuman percaya kepada orang tanpa tahu historinya ataupun track recordnya bagus atau enggak. Iya aja, ngikut aja gitu. Jadi nggak banyak dari antara teman-teman orang Indonesia yang mau apply malah ketipu gitu. Karena banyak sekali di Indonesia dan saya juga banyak lihat teman-teman saya ketipu. Hashtag ketipu ya, karena dijanjikan pasti masuk, bisa masuk, gampang, bisa dibantu bekerja di kapal, tapi nggak bener gitu. Kalaupun bener, tapi banyak ngambil uangnya gitu. Sementara banyak juga perusahaan ataupun agen kapal pesiar di Indonesia yang nggak pakai uang kayak gitu, uang jaminan-jaminan segala macam. Contohnya di tempat saya bekerja. Di tempat saya bekerja itu, kita nggak bayar apapun ke agen, kecuali dokumen sendiri. Dalam artian ya pastilah kita kan ngurus paspor, urus sendiri, bayar sendiri. Sama juga halnya dengan buku pelaut seperti itu, SKCK kan pasti bayar sendiri kan, bukan termasuk mafia, itu normal prosesnya gitu. Jadi nggak kayak orang itu sampai puluhan juta bayar tapi hangus, duitnya nggak tahu kemana, cuman orang yang nggak masuk, kalaupun masuk tapi udah habis ratusan juta dulu dan ngebalikinnya pun butuh berapa lama waktunya gitu loh teman-teman. Jadi di sini saya mau menekankan kepada kita, sebelum kalian mencoba ataupun ketemu orang untuk minta dibantu, pastikan dulu dia bener nggak track recordnya. Bahkan kadang-kadang banyak orang-orang yang ngerasa temen malah ditipu juga. Jangan mau, pastikan dulu siapa dia, informasinya bener, siapa yang sudah dimasukin, tanya, cross check gitu teman-teman, biar uang kalian nggak angus gitu. Jangan mau kayak biaya uang masuk, pelicin, biar bisa di approve, biar gampang lulus ujian. Jangan, kalian harus berjuang sendiri gitu. Untuk itu saya mau ngasih tahu detailnya. Yang pertama, kebetulan saya bekerja di kapal pesiar itu luar negeri, bukan di Indonesia. Jadi saya memberikan informasi yang standar pengalaman saya bekerja di kapal internasional gitu ya teman-teman ya. Jadi beda lagi untuk kapal lokal. Untuk saya sharing ini bagaimana cara bekerja di kapal pesiar. Pastikan teman-teman bisa berbahasa Inggris. As long as you understand the English conversation level untuk bekerja di kapal, itu sudah more than enough, sudah lebih dari cukup. Nggak harus yang benar-benar English accent or American accent or Australian accent. You don't have to be doing that kind of stuff. As long as you know the grammar, the structure, the sentence, the term of having an English proper conversation, itu sudah lebih dari cukup. Dan untuk itu ada namanya English test. Nah, kalau di darat kan standarnya ada kayak TOEFL, IELTS gitu kan teman-teman. Kalau di kapal itu, di laut itu, untuk pelaut biasanya dinamakan dengan Marlin English Test. Di internet itu banyak sekali linknya untuk trialnya, untuk kursusnya tanpa harus bayar. Jadi kayak online free
training Marlin. Kalau memang kalian start from zero dari bawah, mending saya sarankan kalian ngambil yang English Conversation Class. Ada itu yang kayak 2 bulan atau sebulan khusus English Conversation Class. Bagaimana cara berkomunikasi yang profesional untuk orang dewasa, dan bahasa Inggrisnya itu sudah cukup lumayan lah gitu. Jadi nggak harus belajar dari nol lagi, dari kayak primary, elementary, intermediate, advanced. You don't have to do that kind of stuff. Kalian bisa langsung straight ke English Conversation. Itu yang pertama. Bahasa Inggris, make sure ini paling important. Dan saya sangat sedih karena banyak sekali orang Indonesia yang saya bilang, sorry to say, kurang mumpuni. Makanya banyak sekali lowongan itu yang lepas dari kita orang Indonesia karena kemampuan kita berbahasa Inggris masih kurang. We can speak English better as long as we wanted to learn something like that. Dan makanya puji Tuhan itu aku di posisi ini juga karena berjuang mau kursus. Dulu aku kursus sampai 3 tahun gitu loh. Dan it's all worth it. Kalian ngeluarin duit untuk kursus dan it's all worth it because kesempatan itu makin banyak gitu teman-teman ya. Pokoknya English course. Make sure. Kedua, biasanya kapal pesiar itu ataupun agensi itu di Indonesia menerima calon karyawan atau kru yang sudah berpengalaman kerja minimum 1 tahun. 1 tahun. Tergantung departemennya. Kalau hotel minimum 1 tahun di restoran atau di hotel ataupun di resort ataupun di inn penginapan. Untuk deck and engine, pastikan kalian sudah pernah, contohnya kayak engine kerja di kapal mesin, kapal ikan. Dan pastikan juga kalau kalian sudah bekerja, pastikan kalian punya reference letter ataupun surat pengalaman kerja untuk bukti, evidence to prove the company that you've worked on that position. Setelah itu, kalau kalian sudah Inggrisnya bagus, nanti dites bahasa Inggris, terus dikasih tahu referensi kalian, CV, pengalaman kerja, terus biasanya diadakan medical check up ataupun medical test untuk mendapatkan medical certificate. Ya, sekali lagi semuanya ini berdasarkan pengalaman saya pribadi bekerja di kapal ini. Medical test, tesnya ini kayak tes militer, detail, darah, THT, gigi, mulut, terus urin, fisik, body check, semuanya dicek, itu detail. Next stepnya itu adalah disekolahkan. Kenapa harus sekolah lagi? Karena balik lagi, mungkin beberapa dari kalian atau teman-teman banyak yang bekerja tapi di hotel, cuman belum tahu culture-nya itu, kebiasaan di kapal itu seperti apa. Jadi di sekolah ini nanti dikasih kayak pencerahan ataupun training ataupun informasi ataupun kelas bagaimana tips and trick bekerja di kapal pesiar, culture-nya apa, what you should and shouldn't do, something like that. Terus berbagai informasi mempersiapkan diri kita untuk siap bekerja di kapal pesiar. Kemudian kalau sudah masuk kelas, biasanya itu sudah positif diterima. Dan lanjutnya apa sih Tom? Ya, mempersiapkan dokumen-dokumen. Dokumennya apa sih? Banyak. Tapi jangan khawatir, agensi itu nanti memberikan 1 lembar list apa yang harus kamu persiapkan, dan mereka akan bantu memberikan referensi ataupun masukan ke siapa mengurusnya, kemana pergi mengurusnya ini, dan bagaimana cara-cara dokumen yang dibutuhkan untuk perlu dilengkapi. Salah satunya adalah ini beberapa list, nanti lebih detail lagi. Yang pertama, paspor. Karena kita keluar dari Indonesia butuh paspor sebagai tanda kita warga negara Indonesia yang legal. Kemudian visa ini nanti juga dibantu sama agensi, kita memberikan informasi dan melengkapi data-datanya. Terus buku pelaut atau Seamen's Book. Terus STCW training itu adalah safety training dan data keamanan sebagai seorang pelaut. Itu dokumen-dokumen dibutuhkan sebagai seorang pelaut untuk menjamin dia bekerja di bidangnya. Ada BST, terus PCRB, Crisis Management, Advanced Firefighting, itu beberapa training ataupun bagian dari STCW certificate ini. Oke. Terus Yellow Fever, kartu kuning untuk kita, karena ini butuh karena kita berpergian ke luar negeri dan berkomunikasi dengan semua orang berbagai negara untuk menjamin kita tidak terkena virus. Jadi ini salah satu vaksinnya, dan ada juga vaksin flu dan lain sebagainya, booster juga, terus SKCK menjamin kalau kita ke kapal itu sudah aman, tidak ada masalah kriminal dari Indonesia. Selanjutnya, minum dulu, aus. Ini bukan ini ya, minuman keras ini, cuman soda.